Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjut, yaitu di bab 2 ya. Kemarin kita udah belajar tentang usaha dan juga energi. Nah, di sini kita akan lanjut, yaitu kita tentang belajar tentang pesawat sederhana gitu ya. Jadi kemarin kan kita udah tahu nih usaha itu apa sih, energi itu apa gitu ya. Jadi usaha itu memang sebuah gaya ya yang dihasilkan gitu, maka kita perlunya adanya usaha. Nah, sedangkan di sini untuk materi selanjutnya yang ini yaitu adalah kita pengen tahu nih sebenarnya ada alat nggak sih yang memang bisa digunakan untuk melakukan sebuah gaya, sebuah usaha gitu ya, atau memindahkan sebuah benda gitu. Nah, di sini itu adanya pesawat sederhana. Jadi memang pesawat sederhana ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk memberikan sebuah gaya gitu ya, atau alat pertolongan lah ibaratnya gitu. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya nanti Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Baik, di sini kita pengen tahu dulu nih sebenarnya pesawat sederhana itu apa sih gitu ya. Tadi udah Ibu jelasin juga di sebelumnya sedikit bahwa memang pesawat sederhana ini merupakan alat gitu ya yang dimana dapat digunakan untuk mempermudahkan melakukan sebuah usaha atau melakukan sebuah kegiatan gitu ya yang dilakukan oleh manusia. Nah, pesawat sederhana ini banyak sekali macamnya ya, salah satunya ada katrol, ada bidang miring, dan juga ada tuas atau pengungkit gitu ya. Nah, untuk contoh dari alatnya yaitu seperti cangkul, gunting, pisau, ya jungkat-jungkit, pacul, dan juga sekop dan lain sebagainya. Gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam pesawat sederhana. Oke. Di sini ada jenis pesawat sederhana atau macam-macam dari pesawat sederhana yang tadi sudah Ibu bilang, ada tuas atau pengungkit, ada katrol, dan juga ada bidang miring. Nah, yang pertama di sini ada tuas atau pengungkit, di mana tuas atau pengungkit ini merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang memang dia memiliki titik beban, titik tumpu, dan juga titik kuasa. Nah, di tuas ini atau di pengungkit ini juga dia punya beberapa jenis nih. Dia ada 3 jenis, ada tuas jenis pertama, jenis kedua, dan juga jenis ketiga. Nah, di sini ada tuas jenis pertama yang dimana tuas jenis pertama ini dia titiknya titik tumpunya dia itu berada di tengah-tengah gitu ya, di antara titik beban dan juga titik kuasa. Ini teman-teman bisa lihat di gambarnya, di situ ada tuas golongan pertama. Jadi titik tumpunya yang bentuk segitiga itu dia berada di tengah-tengah kan. Ya, dia punya sebelah kiri ada bebannya dan sebelah kanan itu ada kuasanya. Nah, contohnya itu seperti gambar di sampingnya tuh, ada orang lagi ingin mau mengangkat batu menggunakan sebuah papan ya, yang dimana di situ juga ada titik tumpunya, ada di batu yang kecil. Jadi kuasanya itu adalah si orang itu sendiri. Lalu titik tumpunya itu yang di tengah-tengah itu ya, batu tengah-tengah itu sebagai titik tumpu si papannya, dan untuk batu yang besar itu adalah si bebannya gitu. Nah, contoh alatnya itu ada gunting dan juga tang. Nah, yang kedua di sini ada tuas jenis kedua, yang dimana kalau tuas jenis kedua ini dia justru bebannya nih yang ada di tengah-tengah gitu ya, ada di tengah-tengah titik tumpu dan juga titik kuasa. Nah, untuk titik tumpunya dia berada di sebelah kiri ya, di pojok kiri. Jadi ini contohnya di sini nih, ada anak lagi membawa pasir ya, menggunakan gerobak gitu. Nah, titik tumpunya itu berada di rodanya, bebannya itu dari si bendanya ya, siapa yang diangkut. Nah, kuasanya itu adalah si orang itu sendiri gitu ya, contohnya itu. Nah, contoh alatnya itu adalah pembuka tutup botol, tahu kan? Nah, itu adalah contohnya gitu ya. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah tuas jenis ketiga. Nah, kalau tuas jenis ketiga ini dia di tengah-tengahnya itu adalah kuasanya ya. Jadi kalau tadi di jenis pertama itu yang ada di tengah itu titik tumpunya, kalau
jenis kedua dia itu yang di tengah-tengah bebannya. Nah kalau jenis ketiga ini dia yang di tengah-tengah adalah titik kuasanya gitu. Jadi titik tumpunya di bagian sebelah kanan, terus di sebelah kiri itu adalah titik bebannya gitu ya. Jadi kuasanya ada di tengah-tengahnya gitu. Nih ada contoh alatnya ya, yaitu adalah strapless. Jadi strapless itu kan bentuknya seperti itu ya, tuh lihat di gambar situ. Nah untuk yang penyatuannya itu titik tumpunya tuh yang paling pojok sebelah kanan. Nah yang bebannya itu ya yang untuk melekatkan si straplessnya itu. Nah untuk yang kuasanya dia berada di bagian tengah-tengah pada si strapless itu. Nah contoh lainnya juga pada cangkul dan juga sekop. Oke, selanjutnya itu adalah bidang miring. Jadi kita udah tahu ya tadi ada tuas atau pengungkit. Nah selanjutnya itu yang kedua ada bidang miring. Nah bidang miring ini sebenarnya dia adalah bidang datar yang dimana diletakkan memiring gitu ya. Jadi diletakkan miring dimana nanti dia membentuk sebuah sudut tertentu gitu. Nah di sini contohnya tuh ya ada mobil, lalu ada sebuah papan yang diletakkan secara miring, itu dimana untuk membantu benda untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Kalau di situ itu kayu ya, jadi kayunya itu agar mudah masuk ke dalam mobil, karena kalau diangkat juga lumayan berat gitu ya. Nah untuk bidang miring ini dia punya yang namanya rumus atau keuntungan mekaniknya, yaitu adalah KM sama dengan S per H atau W per F. Jadi dia itu punya yang dimana keuntungan mekaniknya itu ada panjangnya dengan juga tinggi bidang miringnya tersebut, dan dia punya berat pada bendanya ya. Jadi benda yang kita ingin lakukan gitu ya untuk memindahkan sebuah benda tersebut, itu bendanya punya berat berapa Newton sih gitu. Nah terus ada si F, itu adalah gaya yang diberikan oleh orang tersebut untuk memindahkan benda tersebut gitu. Nah selanjutnya kita akan melihat contoh soal dari bidang miring tersebut gitu. Oke, di sini ada contoh dari bidang miring. Jadi di situ ada gambar ya. Ada tinggi pada bidang miring tersebut, lalu ada panjang, terus ada berat pada si bendanya. Nah, yang ditanyakan itu adalah si F-nya nih. F-nya itu berapa sih atau gayanya gitu ya. Jadi tadi ya udah ada W-nya atau berat bendanya, yaitu sebesar 4000 Newton. Terus ada S-nya, yaitu adalah panjang dari bidang miring tersebut, yaitu adalah sebesar 3 meter. Dan H-nya itu adalah tinggi, yaitu sebesar 75 cm, atau kita ubah ke dalam meter, yaitu sebesar 0,75 meter. Nah yang ditanya adalah si gayanya. Kita pakai rumus yang tadi, pakai rumus W sama dengan W bagi F sama dengan S sama dengan H. Jadi W-nya kita masukkan, yaitu adalah 4000 dibagi F-nya masih ditanyakan, sama dengan S-nya itu 3 dibagi H-nya adalah 0,75. Nah sudah, setelah itu nanti kita hitung ya, yaitu adalah 3 dibagi 0,75 adalah 4. Nanti F-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi 4000 Newton dibagi 4. Nah, kita dapat nih si F-nya itu adalah sebesar 1000 Newton gitu ya. Jadi kita pakai rumus yang tadi, yang W dibagi F sama dengan S dibagi H gitu ya. Untuk perhitungannya kita sesuaikan saja sama apa yang diketahui oleh si rumus tersebut gitu. Nah, di sini didapatkanlah gaya yang diperlukan, yaitu adalah sebesar 1000 Newton. Selanjutnya yaitu adalah jenis pesawat sederhana yang ketiga, yaitu adalah katrol, di mana katrol ini merupakan pesawat sederhana yang memang digunakan untuk memanfaatkan sumur timba gitu ya dalam mengambil air. Teman-teman pasti tahu dong sumur timba tuh yang biasanya
untuk mengambil air itu. Nah, sebenarnya itu yang talinya itu adalah katrol. Ya, jadi memang si katrol ini digunakan untuk memanfaatkan sumur timba itu gitu ya. Nah, untuk katrol ini dia juga punya beberapa macam nih. Ada katrol tetap, ada katrol bergerak, dan juga ada katrol majemuk gitu. Nah, di sini yang pertama ada katrol tetap, dimana maksudnya dari katrol tetap ini dia tidak berubah biasanya gitu ya. Jadi ibaratnya katrolnya itu tidak bergerak gitu. Dia punya berat bebannya, dia punya gaya kuasanya, sama dia punya lengan gitu, lengan kuasa dan juga lengan beban. Nah, untuk rumusnya itu sebenarnya dia F sama dengan W, atau dapat dikatakan bahwa di katrol tetap ini jika gaya kuasanya itu dia sama dengan berat bendanya. Jadi kalau misalnya gaya kuasanya 100 Newton, ya berarti berat bendanya sama 100 Newton gitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya berat bendanya itu 100 Newton, ya berarti gaya kuasanya pun sama 100 Newton. Nah, untuk keuntungan mekanisnya itu dia W dibagi F, atau lengan kuasa dibagi lengan beban, dan sama dengan 1 itu. Jadi kenapa sih kok dia keuntungan mekaniknya itu pasti 1? Karena memang tadi ya, karena dia F-nya itu sama dengan gayanya gitu. Maaf, F-nya itu atau gayanya sama dengan berat bendanya. Jadi nilainya itu sama. Ketika nilainya sama, sama-sama dibagi, maka dia akan menghasilkan keuntungannya itu adalah 1 gitu ya. Jadi kalau pada katrol tetap ini nggak usah bingung. Jadi kalau misalnya nanti diketahuinya itu beratnya 1000 misalnya gitu ya, ya berarti kalau yang ditanyain F-nya gaya kuasanya ya berarti sama 1000 gitu. Nah, untuk keuntungan mekanisnya ya 1 dia nilainya, karena sama-sama dibagi dengan 1000 gitu. Nanti ada contoh soalnya, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada katrol bergerak, yaitu adalah dimana dia ini katrolnya memang bergerak gitu ya. Jadi si roda pusarnya itu dia akan bergerak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, untuk rumusnya ini dia 2F sama dengan W gitu ya untuk rumus si katrolnya. Dan untuk keuntungan mekaniknya sama kayak tadi katrol tetap, yaitu adalah W dibagi F gitu ya. Kalau tadi di katrol tetap itu dia F sama dengan W, kalau di katrol bergerak dia 2F sama dengan W. Berarti si W-nya ini akan memiliki nilai setengah dari si F-nya gitu ya. Jadi berat bendanya ini setengah dari si gaya kuasanya gitu. Nah, untuk contohnya juga nanti ada di slide selanjutnya. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau misalnya gayanya itu 1000 Newton, maka si W-nya ini berarti setengahnya, yaitu adalah 500 Newton gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita lihat di contoh soalnya ya untuk membuktikannya. Untuk yang terakhir yaitu adalah katrol majemuk. Dia ini punya banyak rodanya ya katrolnya. Jadi majemuk itu adalah banyak, dimana dia bisa tergantung dari si ininya nih rodanya. Bisa ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 3 gitu ya. Jadi banyak. Kalau tadi kan untuk katrol tetap dan katrol bergerak itu dia hanya 1 rodanya gitu ya. Nah, untuk katrol majemuk ini dia banyak. Maka dari itu dia punya rumus yang agak sedikit berbeda, yaitu adalah W sama dengan 2 dikali F dikali N. Ada N itu adalah banyaknya katrol gitu ya tiap bloknya. Jadi kalau misalnya kalau di gambar ini katrolnya ada 4, berarti N-nya ada 4 gitu. Kalau misalnya di gambar ada 5 atau 6, ya berarti N-nya adalah 6 gitu ya. Nah, untuk keuntungan mekanisnya dia sama aja, yaitu adalah W dibagi F gitu. Jadi W-nya atau bebannya dibagi dengan gaya kuasanya. Oke, untuk slide selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari katrol. Oke, di sini ada contoh soal pada katrol, yaitu benda dengan massa 200 kg ditarik ke atas dengan menggunakan katrol. Yang dimana kalau ditarik ke atas otomatis melawan arah gravitasi dong, ya kan? Nah, maka dari itu adanya percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon.
Nah, terus katanya hitunglah gaya tarik dan juga keuntungan mekanisnya jika yang digunakan itu adalah katrol tetap, katrol bergerak, dan juga katrol majemuk. Jadi, di sini kita akan membahas gitu ya, atau menghitung dari 3 katrol yang sudah tadi kita bahas gitu. Jadi, dari katrol tetap, bergerak, dan majemuk dengan massa yang sama. Nah, ini dia adalah penyelesaiannya ya. Tadi adalah soalnya, nah ini ada penyelesaiannya. Jadi, yang pertama kita pengen cari dulu nih berat pada bebannya. Jadi kan kalau tadi hanya massa ya. Jadi massa benda dan berat benda itu berbeda. Kalau massa benda itu kan dia M ya. Nah, kalau berat beban itu dia adalah W gitu. Jadi kita pengen cari tahu dulu W-nya itu berapa sih gitu. Nah, untuk mencari W ini gampang, yaitu adalah W sama dengan M dikali G atau massa dikali dengan percepatan gravitasinya. Jadi masanya tadi 200 kg dan gravitasinya itu adalah 10. Berarti berat bebannya itu didapatkan sebesar 2000 Newton. Gitu. Nah, untuk yang pertama kita cari katrol tetapnya. Tadi ya bahwa F sama dengan W. Berarti kalau misalnya W-nya itu 2000 Newton, berarti sama dengan F-nya adalah 2000 Newton juga. Gitu ya. Jadi gampang kalau untuk di katrol tetap ya dia nilainya sama gitu, F dengan juga W-nya. Nah, untuk keuntungan mekanisnya juga sama. Kita cari ya, Km sama dengan W dibagi F gitu ya. Jadi tadi karena dia W-nya sama F-nya itu nilainya sama-sama 2000, maka 2000 dibagi 2000 sama dengan 1. Jadi katrol tetap ini memiliki keuntungan 1 gitu ya. Keuntungan mekanis, maaf. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah katrol bergerak. Nah, tadi katrol bergerak itu adalah rumusnya 2F sama dengan W. Ya tadi ya, kalau F-nya itu 2000, berarti W-nya berapa? Ya W-nya kalau W-nya 2000, berarti F-nya berapa? F-nya itu setengahnya, berarti 1000. Jadi si 2000-nya itu dibagi 2. So, sama dengan F-nya mendapatkan 1000 Newton. Nah, untuk keuntungan mekanisnya gimana? Tinggal dimasukkan ke rumus aja. Tadi rumusnya adalah W dibagi F. Berarti W-nya itu adalah sebesar 2000. Nah, F-nya itu sebesar 1000. Berarti 2000 dibagi 1000 sama dengan 2. Gitu ya. Jadi, untuk katrol bergerak ini, ingat aja bahwa kalau W-nya 10.000 misalnya gitu, berarti si F-nya ini adalah setengah dari si W-nya. Gitu ya. Jadi, gayanya itu setengah dari berat bebannya. Gitu. Nah, untuk katrol majemuk ini dia punya rumus W sama dengan 2 dikali N dikali F atau 2 dikali F dikali N. Gitu ya. Nah, di sini yang ditanya adalah si F-nya ya, si gayanya. Nah, di sini kan si W-nya udah diketahui yaitu sebesar 2000 Newton dibagi 2N. N-nya adalah 4 katanya tadi ya, kalau di soal itu katrol majemuknya sebesar 4. Nah, jadi 2000 dibagi 2 dikali 4 atau 2000 dibagi 8. Nah, maka dari itu F-nya mendapatkan 250 Newton. Nah, lagi-lagi untuk keuntungan mekanisnya maka tinggal dibagi nih gitu kan. Tadi W-nya itu adalah sebesar 2000, F-nya itu adalah sebesar 250 Newton. Berarti 2000 dibagi 250 Newton sama dengan 8. Nah, ini dia contoh soal dari katrol ya. Jadi nggak usah bingung, sebenarnya rumusnya itu sangat mudah ya. Ingat aja kalau katrol tetap F sama W-nya sama. Kalau katrol bergerak F-nya itu dia setengah dari berat bebannya, berarti rumusnya 2F sama dengan W. Nah, untuk katrol majemuk dia punya jumlah katrol, berarti tinggal ditambahin aja N-nya, berarti W sama dengan 2 dikali F dikali N gitu ya. Ini merupakan contoh dari soal katrol. Nanti teman-teman ibu kasih soal, nanti teman-teman silakan dikerjakan.
Oke, yang terakhir dari jenis atau macam-macam pesawat sederhana itu adalah roda berporos. Roda berporos atau roda gigi ini dia berfungsi sebagai pengatur gerak pada roda. Roda di mana? Roda dimanapun ya, di sepeda, di motor, di mobil, di kursi roda, di sepatu roda dan lain sebagainya. Intinya yang punya roda gitu ya, yang punya roda, nah dia punya roda berporos ini gitu, yang memang fungsinya itu untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan gitu. Jadi misalnya kayak kita bersepeda ya, fungsinya kita bersepeda itu kan biar apa? Biar cepat dong gitu kan perjalanan kita gitu, dibandingkan kita berjalan kaki gitu. Nah, maka dari itu roda berporos ini masuk ke dalam jenis atau macam-macam dari pesawat sederhana, karena memang roda berporos ini sangat sangat membantu gitu dalam melakukan sebuah kegiatan gitu. Jadi roda berporos inilah yang masuk ke dalam jenis-jenis pada pesawat sederhana ya. Contohnya juga tuh salah satunya adalah sepatu roda ya. Ketika kita berjalan menggunakan sendal biasa tanpa ada rodanya dan juga menggunakan sepatu roda, pasti perjalanannya itu lebih cepat menggunakan sepatu roda ya, karena memang ya fungsinya dia itu gitu ya, untuk mempercepat si perjalanan gitu. Nah, itulah dari keempat jenis-jenis pesawat sederhana, yaitu tadi ya, ada tuas atau pengungkit, ada bidang miring, ada katrol, dan juga ada roda berporos. Nah, untuk materi pesawat sederhana sampai sini. Jadi itulah macam-macamnya, dan ada juga beberapa rumusnya ya, yaitu pada bidang miring dan juga katrol. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa langsung kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pesawat sederhana ini, bisa langsung kita diskusikan melalui grup. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.